Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Adina Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pengertian Pancasila. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama Pancasila ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta. Panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengertian Pancasila yang lain sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif di dalam penyelenggaraan negara. Secara luas, pengertian Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, berkerakyatan, serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Perkembangan ideologi Pancasila pada masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama, yaitu pada masa kekuasaan Presiden Soekarno, Pancasila mengalami ideologisasi. Artinya, Pancasila berusaha untuk dibangun, dijadikan sebagai keyakinan dan kepribadian bangsa Indonesia. Presiden Soekarno menyampaikan bahwa ideologi Pancasila berangkat dari mitologi yang belum jelas bahwa Pancasila itu dapat mengantarkan bangsa Indonesia ke arah kesejahteraan, tetapi Soekarno tetap berani membawa konsep Pancasila ini untuk dijadikan ideologi bangsa Indonesia. Selanjutnya, perkembangan ideologi Pancasila pada masa Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru berhasil mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, sekaligus berhasil memberantas paham komunis di Indonesia. Akan tetapi, implementasi dan aplikasinya sangat mengecewakan. Beberapa tahun kemudian, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ternyata tidak sesuai dengan jiwa Pancasila. Pancasila ditafsirkan sesuai kepentingan kekuasaan pemerintah sehingga tertutup bagi tafsiran lain. Pancasila justru dijadikan sebagai indoktrinasi. Presiden Soeharto menggunakan Pancasila sebagai alat untuk melenggangkan kekuasaannya. Rezim Orde Baru dipimpin oleh Presiden Soeharto. Pada masa Orde Baru, pemerintah berkehendak ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap Orde Lama yang menyimpang dari Pancasila melalui program P4, yaitu Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila. Selama rezim Orde Baru berkuasa, terdapat beberapa tindakan penguasa yang melenceng dari nilai-nilai luhur Pancasila, antara lain yaitu 1. Melenggangkan Presiden Soeharto berkuasa selama 32 tahun. Terjadi penafsiran sepihak terhadap Pancasila melalui program P4. Adanya penindasan ideologis sehingga orang-orang yang mempunyai gagasan kreatif dan kritis menjadi takut bersuara. Yang keempat, adanya penindasan secara fisik seperti pembunuhan di Timur Timur, Aceh, Irian Jaya, kasus di Tanjung Priuk, kasus pengerusakan pada 27 Juli, dan lain sebagainya. Yang kelima, perlakuan diskriminasi oleh negara terhadap masyarakat non-pribumi atau keturunan dan golongan minoritas. Selanjutnya, perkembangan ideologi Pancasila pada era reformasi. Pada awal reformasi, konfigurasi politik di DPR dan MPR tidak berubah, sama dengan konfigurasi politik yang dihasilkan melalui pemilu 1997, yang tetap didominasi oleh Golkar dan ABRI. Tetapi karena adanya reformasi disertai penggantian presiden, maka merubah sifat lama anggota MPR dan DPR tersebut dan mengikuti tuntunan reformasi, antara lain keterbukaan, demokratisasi, peningkatan perlindungan HAM, pemberantasan KKN, reformasi sistem politik dan ketatanegaraan, termasuk amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945. Sekian presentasi dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.